Banyak orang hidup dalam ketegangan terus-menerus, seolah-olah mereka harus mengendalikan setiap aspek kehidupan dengan tangan besi. Mereka mengejar tujuan, memaksakan kehendak, dan melawan arus dengan keyakinan bahwa keberhasilan hanya dapat diraih melalui perjuangan tanpa henti. Namun, semakin keras mereka berusaha, semakin besar tekanan yang mereka rasakan. Hasilnya, kelelahan fisik, mental, dan emosional yang tak terhindarkan. Seperti air yang mengalir dari hulu ke hilir, kehidupan memiliki jalurnya sendiri. Ia tidak bisa dipaksa, hanya bisa diikuti dengan kebijaksanaan. Ketika kita terlalu terpaku pada keinginan untuk mengontrol segala sesuatu, kita justru membatasi kemungkinan yang lebih luas. Kita menutup diri dari keajaiban yang muncul ketika kita cukup berani untuk melepaskan dan mempercayai alur kehidupan. Bayangkan seseorang yang berenang melawan arus sungai yang deras. Semakin ia melawan, semakin banyak energi yang terbuang, dan semakin kecil peluangnya untuk mencapai tujuan dengan selamat. Sebaliknya, jika ia membiarkan tubuhnya mengapung dan mengikuti arus, ia akan sampai ke tempat yang dituju dengan lebih mudah, dan tanpa kelelahan yang berlebihan. Hidup pun demikian. Terkadang, kita hanya perlu berhenti bertarung, dan membiarkan kehidupan membawa kita ke tempat yang telah disiapkan untuk kita. Namun, berhenti berjuang bukan berarti menyerah. Ini adalah tentang memahami kapan harus berusaha dan kapan harus melepaskan. Ini adalah tentang membedakan antara tindakan yang berasal dari ketakutan dan tindakan yang muncul dari kebijaksanaan. Kebijaksanaan sejati tidak datang dari ketegangan atau paksaan, melainkan dari ketenangan batin yang memungkinkan kita untuk melihat dengan lebih jernih. Ketika kita berani melepaskan kontrol yang berlebihan, kita mulai menyadari bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang selalu bekerja di balik layar kehidupan. Kekuatan ini bisa kita sebut sebagai alam semesta, Tuhan, atau hukum alam, apapun namanya. Ia selalu mengatur segalanya dengan harmoni yang luar biasa. Burung tidak perlu khawatir tentang makanan besok, namun selalu ada sesuatu yang cukup untuknya. Pohon tidak memaksa dirinya untuk tumbuh lebih cepat, namun pada akhirnya ia mencapai ketinggian yang luar biasa. Mengapa kita, sebagai manusia, seringkali hidup dalam ketakutan dan kegelisahan seolah-olah segalanya bergantung hanya pada kita? Melepaskan beban yang tidak perlu bukan berarti kita berhenti berusaha. Justru, itu berarti kita mulai bertindak dengan lebih cerdas. Kita belajar mempercayai bahwa ketika kita melakukan bagian kita dengan penuh kesadaran, kehidupan akan melakukan sisanya. Saat itulah, ketenangan batin hadir, bukan karena semua masalah hilang, tetapi karena kita tidak lagi berusaha mengendalikan hal-hal yang berada di luar kuasa kita. Kehidupan selalu mengalir ke arah yang benar. Satu-satunya tugas kita adalah membuka diri terhadap arusnya, bukan melawannya. Seringkali, kita percaya bahwa semakin keras kita berusaha, semakin cepat kita akan mencapai tujuan. Kita memaksakan kehendak, mencoba mengontrol segala sesuatu, dan berpikir bahwa kita harus mendikte jalannya kehidupan. Namun, apakah kita benar-benar mendapatkan apa yang kita cari? Atau justru semakin terjebak dalam kelelahan dan frustrasi karena dunia tidak berjalan sesuai rencana kita? Ada perbedaan besar antara bertindak dengan kebijaksanaan dan bertindak dengan paksaan. Paksaan lahir dari ketakutan, ketakutan bahwa jika kita tidak mengambil kendali penuh, segalanya akan berantakan. Sebaliknya, kebijaksanaan lahir dari pemahaman yang dalam bahwa hidup memiliki ritmenya sendiri. Ia mengajarkan kita kapan harus maju dan kapan harus menunggu. Bayangkan seorang pelancong yang tersesat di padang pasir. Jika ia terus berjalan tanpa arah, hanya karena panik dan ingin segera menemukan jalan keluar, ia mungkin justru semakin tersesat dan kehabisan tenaga. Jika ia berhenti sejenak, memperhatikan jejak yang ada, mengamati pergerakan angin, dan mengikuti tanda-tanda alam, ia akan lebih mungkin menemukan jalan yang telah disiapkan untuknya. Kehidupan bekerja dengan cara yang sama. Ada saatnya untuk berjuang, dan ada saatnya untuk mengikuti arus yang sudah tersedia. Ketika kita bertindak dengan kebijaksanaan, kita mulai memahami bahwa tidak semua pintu harus didobrak. Kadang,
ada jalan lain yang lebih mudah dan lebih alami untuk kita lalui. Kita juga menyadari bahwa memaksakan sesuatu yang tidak sesuai dengan waktunya hanya akan membawa lebih banyak hambatan. Coba perhatikan orang-orang yang paling damai dalam hidup mereka. Mereka bukanlah orang yang memaksakan segalanya terjadi sesuai keinginan mereka, melainkan mereka yang selaras dengan arus kehidupan, yang tahu kapan harus mengambil tindakan dan kapan harus melepaskan. Peluang dan bantuan seringkali datang ketika kita tidak terlalu terobsesi dengan hasil akhir. Saat kita berusaha dengan cara yang tepat, dengan kesadaran dan keikhlasan, kehidupan akan membalas dengan cara yang tak terduga. Pintu yang sebelumnya tertutup tiba-tiba terbuka, orang-orang yang kita butuhkan hadir pada waktu yang tepat, dan solusi yang kita cari muncul dengan sendirinya. Ini bukan sihir, melainkan hasil dari keseimbangan antara usaha dan kepercayaan. Jadi, alih-alih bertindak dengan paksaan, cobalah untuk bertindak dengan kebijaksanaan. Dengarkan intuisi, perhatikan tanda-tanda yang diberikan kehidupan, dan bergerak dengan aliran yang sudah ada. Percayalah bahwa tidak semua hal harus diperjuangkan dengan penuh ketegangan. Kadang, yang kita butuhkan hanyalah keberanian untuk melepaskan kendali yang berlebihan dan membiarkan kehidupan menunjukkan jalannya. Kita seringkali melihat kesulitan sebagai tanda bahwa ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Ketika kehilangan, kegagalan, atau penderitaan datang, kita bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Kita merasa seolah-olah dunia tidak adil, alam semesta menentang kita, atau takdir sedang menghukum kita. Namun, bagaimana jika kesulitan bukanlah penghalang, melainkan bagian dari perjalanan yang harus kita lalui untuk bertumbuh? Tidak ada pelaut yang menjadi ahli tanpa menghadapi badai. Tidak ada gunung yang bisa didaki tanpa melewati tanjakan terjal. Begitu pula dengan kehidupan, pertumbuhan sejati seringkali lahir dari kesulitan, bukan dari kenyamanan. Justru di saat-saat sulit, kita diuji, diperkuat, dan dipaksa untuk menemukan potensi yang sebelumnya tersembunyi. Seringkali, kita menyalahkan kekuatan luar atas segala tantangan yang kita hadapi. Kita menyalahkan keadaan, orang lain, atau bahkan nasib buruk. Namun, jika kita jujur pada diri sendiri, kita akan menyadari bahwa banyak dari kesulitan itu adalah akibat dari pilihan kita sendiri. Pilihan yang kita buat di masa lalu membawa kita ke tempat kita berada saat ini. Dan meskipun tidak semua penderitaan bisa kita kendalikan, kita selalu memiliki pilihan tentang bagaimana kita akan meresponsnya. Kesulitan bukanlah musuh, ia adalah guru. Ketika kita kehilangan sesuatu yang berharga, kita belajar tentang ketidakkekalan. Ketika kita gagal, kita diajarkan tentang ketahanan dan pentingnya mencoba lagi. Ketika kita menghadapi rasa sakit, kita menjadi lebih berempati terhadap penderitaan orang lain. Setiap tantangan membawa pelajaran yang, jika kita mau membukakan hati dan pikiran, dapat mengubah kita menjadi versi yang lebih kuat dari diri kita sendiri. Namun, menerima kesulitan bukan berarti pasrah tanpa usaha. Ini berarti kita menghadapinya dengan pemahaman bahwa semua yang terjadi memiliki tempatnya dalam perjalanan kita. Kita berhenti melawan kenyataan dan mulai belajar darinya. Daripada bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" kita mulai bertanya, "Apa yang bisa kupelajari dari ini?" Hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita, tetapi itu bukan alasan untuk menyerah. Bahkan dalam kejatuhan, selalu ada kesempatan untuk bangkit kembali. Setiap kesulitan, sekecil apapun, mengandung kemungkinan untuk perubahan yang lebih besar. Kesabaran, keberanian, dan kepercayaan pada proses adalah kunci untuk melaluinya. Jadi, alih-alih takut pada kesulitan, sambutlah mereka sebagai bagian dari perjalanan. Karena dalam ketidakpastian, justru di sanalah kita menemukan kekuatan sejati kita. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, kita seringkali terjebak dalam pengejaran tanpa henti terhadap tujuan, impian, dan ambisi pribadi. Kita diajarkan bahwa kesuksesan diukur dari seberapa banyak yang kita capai, seberapa besar yang kita miliki, atau seberapa tinggi kita berdiri dibandingkan orang lain.
Namun di tengah semua itu, banyak dari kita merasa hampa. Mengapa? Karena kita telah kehilangan hubungan dengan diri sendiri dan dengan kehidupan yang lebih besar. Ketika kita hanya fokus pada hasil, kita cenderung lupa menikmati proses. Kita terlalu sibuk merencanakan masa depan hingga lupa merasakan keindahan saat ini. Kita terjebak dalam kecemasan akan apa yang belum kita raih dan ketakutan akan kegagalan, sehingga kita tak pernah benar-benar hadir dalam hidup kita sendiri. Padahal, kehidupan bukanlah tentang seberapa banyak yang bisa kita kumpulkan, tetapi seberapa dalam kita bisa mengalaminya. Hubungan dengan diri sendiri adalah fondasi dari segala sesuatu. Jika kita tidak selaras dengan diri kita sendiri, dengan nilai, intuisi, dan ketenangan batin kita, maka sekeras apapun kita berusaha, kita akan tetap merasa kosong. Kita akan terus mengejar sesuatu yang tidak pernah cukup, karena kita mencoba mengisi kekosongan batin dengan hal-hal eksternal. Namun, ketika kita mulai beralih dari pengejaran tanpa henti ke pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri, sesuatu berubah. Kita mulai memahami bahwa hidup bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi tentang tumbuh, belajar, dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Kita menyadari bahwa kepuasan sejati bukan datang dari hal-hal di luar diri kita, tetapi dari keseimbangan antara keinginan pribadi dan keterhubungan dengan kehidupan yang lebih luas. Lihatlah alam, pohon tidak terburu-buru untuk tumbuh, tetapi tetap mencapai ketinggiannya dengan sempurna. Sungai tidak memaksakan dirinya untuk mengalir lebih cepat, tetapi selalu menemukan jalannya menuju laut. Begitu pula dengan manusia, ketika kita lebih berfokus pada harmoni batin, kehidupan mulai terasa lebih ringan. Kita tidak lagi merasa harus selalu berjuang sendirian, karena kita mulai memahami bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ketika kita hidup selaras dengan diri sendiri dan kehidupan, kebutuhan eksternal seringkali terpenuhi dengan sendirinya. Ketika kita berhenti memaksa dan mulai mempercayai proses, pintu-pintu yang kita cari akan terbuka, tanpa harus kita dobrak dengan penuh ketegangan. Hidup tidak harus menjadi perjuangan tanpa akhir. Ia bisa menjadi perjalanan yang bermakna dan penuh kedamaian. Pada akhirnya, kebahagiaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang kita capai, tetapi seberapa dalam kita bisa merasakan setiap momen. Jangan hanya mengejar tujuan, tetapi temukan keindahan dalam perjalanan. Karena di sanalah, dalam perjalanan itu sendiri, kehidupan yang sesungguhnya menunggu untuk kita nikmati. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Semua orang ingin hasil instan, kesuksesan yang datang dalam semalam, cinta yang sempurna tanpa perjuangan, dan perubahan tanpa kesabaran. Kita terbiasa dengan kepuasan segera, seperti satu klik di layar ponsel yang langsung membawa kita pada apa yang kita inginkan. Namun, kehidupan tidak bekerja seperti itu. Segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Seringkali, kita merasa gelisah ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan kita. Kita memaksa keadaan, mencoba mempercepat proses, dan mendikte waktu kapan sesuatu seharusnya terjadi. Tapi semakin kita memaksa, semakin banyak rintangan yang muncul. Kita lupa bahwa ada ritme alami dalam kehidupan, dan tidak semua hal bisa dipercepat. Bayangkan seorang petani yang menanam benih. Ia tidak bisa menarik tunasnya agar tumbuh lebih cepat. Jika ia mencoba, ia justru akan merusaknya. Yang bisa ia lakukan hanyalah menyiram, merawat, dan mempercayai bahwa, pada waktunya, benih itu akan tumbuh menjadi pohon yang kuat. Kehidupan kita juga seperti itu. Ada proses yang harus kita jalani, ada waktu yang harus kita hormati. Terkadang, apa yang kita inginkan belum datang bukan karena kita tidak layak, tetapi karena kita belum siap. Alam semesta tidak pernah terlambat atau terlalu cepat. Ia selalu memberikan apa yang kita butuhkan pada waktu yang paling tepat. Namun, kita seringkali tidak menyadarinya karena terlalu sibuk mengeluh dan membandingkan perjalanan kita dengan orang lain. Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kebijaksanaan. Ketika kita belajar untuk menunggu dengan percaya, kita mulai melihat bahwa ada keindahan dalam setiap fase kehidupan. Kita memahami bahwa setiap tantangan yang datang bukanlah penghalang,
tetapi bagian dari persiapan menuju sesuatu yang lebih baik. Percayalah bahwa segala sesuatu memiliki jalannya sendiri. Jika sesuatu belum terjadi, bukan berarti itu tidak akan pernah terjadi, mungkin hanya belum waktunya. Kadang, yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah terus melangkah dengan penuh keyakinan, sambil tetap terbuka pada kemungkinan bahwa rencana kehidupan bisa jauh lebih indah daripada yang kita bayangkan. Jangan terburu-buru, jangan memaksakan sesuatu terjadi sebelum waktunya. Dengarkan intuisi, ikuti alur kehidupan, dan percayalah bahwa ketika waktunya tepat, segala sesuatu akan jatuh pada tempatnya. Karena dalam keheningan menunggu, seringkali kita menemukan pelajaran paling berharga tentang ketenangan, kesabaran, dan kebijaksanaan sejati. Ketakutan adalah tembok tak kasat mata yang mengurung kita dalam batasan yang kita buat sendiri. Kita takut gagal, takut ditolak, takut kehilangan, dan bahkan takut pada hal-hal yang belum terjadi. Ketakutan ini membebani pikiran kita, menghambat langkah kita, dan membuat kita ragu untuk melangkah ke arah yang sebenarnya ingin kita tuju. Namun, apa yang terjadi jika kita belajar untuk melepaskannya? Kebanyakan dari kita hidup seolah-olah kita harus mengendalikan segalanya. Kita merancang rencana, membuat daftar tujuan, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan buruk. Namun, meskipun kita sudah berusaha sebaik mungkin, kehidupan tetap memiliki jalannya sendiri. Tidak peduli seberapa keras kita berusaha mengontrol, akan selalu ada hal-hal yang berada di luar kuasa kita. Disinilah keajaiban terjadi, ketika kita berani melepaskan ketakutan dan menyerahkan diri pada aliran kehidupan. Ini bukan berarti kita menjadi pasif atau tidak berusaha. Justru, ini adalah bentuk keberanian tertinggi, keberanian untuk mempercayai bahwa kehidupan selalu mendukung kita, bahkan ketika kita belum bisa melihat bagaimana segalanya akan berjalan. Coba perhatikan anak kecil yang belajar berenang. Semakin ia panik dan berusaha mengontrol setiap gerakannya, semakin sulit ia mengapung. Namun, begitu ia mulai rileks dan mempercayai air, tubuhnya secara alami akan tetap mengapung. Begitu pula dengan kita, semakin kita berusaha melawan aliran kehidupan karena takut tenggelam, semakin kita merasa kelelahan dan kehilangan arah. Tetapi ketika kita mulai percaya, kita akan menyadari bahwa kehidupan selalu memiliki cara untuk membawa kita ke tempat yang seharusnya. Ketakutan seringkali hanyalah bayangan dalam pikiran kita. Banyak hal yang kita takutkan tidak pernah benar-benar terjadi, atau jika pun terjadi, ternyata tidak seburuk yang kita bayangkan. Berapa banyak peluang yang kita lewatkan hanya karena takut mencoba? Berapa banyak kebahagiaan yang kita tunda hanya karena takut kehilangan? Jika kita terus membiarkan ketakutan mengendalikan hidup kita, kita tidak akan pernah benar-benar hidup. Menyerahkan diri pada aliran kehidupan bukan berarti kita membiarkan segalanya terjadi tanpa arah. Ini berarti kita tetap bertindak dengan kesadaran, tetapi tanpa ketakutan yang menghambat kita. Kita belajar mendengar intuisi, mengikuti petunjuk yang diberikan kehidupan, dan percaya bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, memiliki tujuan yang lebih besar dalam perjalanan kita. Jadi, beranilah untuk melepaskan. Biarkan ketakutan larut seperti embun yang menghilang saat matahari terbit. Percayalah bahwa kehidupan selalu membawa kita ke tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Ketika kita benar-benar menyerahkan diri dengan penuh kepercayaan, kita akan menemukan bahwa segala sesuatu sudah diatur dengan sempurna. Dan saat itulah, kita benar-benar merasakan kebebasan sejati. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.